Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ipa Sifania Sagaf. Saya adalah mahasiswi semester 3 Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Islam Negeri Abdul Muthalib Sangaji Ambon. Di sini saya akan mempresentasikan sekaligus mewawancarai salah satu siswa mengenai estetika matematika untuk memenuhi tugas mata kuliah filsafat pendidikan. Selamat menonton. Oke, di sini saya akan menjelaskan terkait apa itu estetika matematika. Nah, estetika matematika adalah salah satu cabang filsafat yang mengkaji tentang keindahan, keanggunan dalam gagasan matematika. Estetika matematika mengacu pada keindahan abstrak, harmoni, dan kepuasan yang dapat ditemukan dalam matematika. Nah, ini adalah bentuk apresiasi terhadap kualitas estetis dalam konsep matematika, teorema, bukti, dan struktur. Nah, ketika membahas tentang keindahan, otomatis keindahan bersifat subjektif. Karena apa yang dianggap indah oleh seseorang mungkin saja tidak dianggap indah oleh orang lain, karena kepuasan intelektual setiap individu atau setiap orang itu berbeda-beda. Selanjutnya ada aspek-aspek utama dalam keestetikaan matematika. Nah, yang pertama ada keindahan dalam kesederhanaan. Nah, keindahan dalam kesederhanaan ini ketika seorang guru menjelaskan kepada siswanya tentang materi-materi yang sederhana seperti lingkaran, persegi panjang. Nah, ketika menjelaskan tentang sebuah lingkaran, maka seorang guru harus menjelaskan atau menunjukkan keindahan yang terdapat pada lingkaran tersebut, bahwa lingkaran di sebelah kiri dan sedangkan lingkaran di sebelah kanan ketika kita satukan maka menjadi satu lingkaran full. Nah, jadi lingkaran itu harus simetri dari sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, sama juga pada persegi. Nah, persegi itu sangat indah karena sisi-sisinya harus bernilai atau sama panjang. Karena kalau tidak sama panjang, maka dia akan membentuk persegi panjang atau jajar genjang dan lain-lain. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu keindahan dalam kompleksitas. Nah, seperti kita mau menyelesaikan suatu soal yang begitu kompleks atau suatu contoh soal yang kompleks, nah di situ kita membutuhkan beberapa rumus, beberapa definisi, beberapa prinsip yang sudah kita pelajari dari awal, yang sudah kita pelajari dari yang materi yang sederhana. Nah, di situ kita gunakan untuk menyelesaikan soal yang kompleks tersebut. Nah, di sini terdapat keindahan dalam kompleksitas karena matematika itu terorganisir dari yang sederhana sampai yang kompleks. Nah, ketika kita langsung belajar atau memecahkan soal yang kompleks, maka kita itu tidak bisa memecahkannya karena kita tidak mempunyai dasar. Maka kita harus belajar dulu di dasar atau dasar-dasar matematika untuk bisa menyelesaikan soal-soal yang kompleks. Maka terdapat keindahan di situ karena matematika itu mata pelajaran yang sangat terstruktur dan terorganisir. Selanjutnya yang ketiga ada keindahan yang terdapat pada simetri dan harmoni. Nah, beberapa orang menganggap bahwa sesuatu yang simetri dan harmoni itu terlihat indah. Nah, simetri terdapat pada matematika yaitu pada lingkaran dan persegi panjang dan lain-lain, masih banyak lagi. Nah, di situ lingkaran ketika tidak simetri maka tidak membentuk lingkaran yang sempurna. Nah, jadi ketika mau membuat lingkaran harus simetri.
Nah, ketika simetri, maka ada keindahan yang melekat pada sebuah lingkaran tersebut. Nah, selanjutnya ada nilai harmoni. Nah, harmoni terdapat pada matematika, yaitu pada pola bilangan. Nah, itu sangat harmoni pola bilangan. Contohnya seperti Fibonacci. Nah, itu sangat indah sekali, guys. Oke, selanjutnya yang keempat. Nah, ada kejutan dan wawasan. Nah, teman-teman ketika menyelesaikan suatu soal yang kompleks, nah ketika teman-teman bisa memecahkan suatu soal tersebut, maka terdapat kejutan atau teman-teman merasa senang dengan pencapaian teman-teman ketika bisa memecahkan suatu soal yang menurut orang lain atau menurut diri kita sendiri itu sangat susah, tetapi kita mampu untuk menyelesaikan soal tersebut. Nah, di situ hati kita merasa senang dan bangga kepada diri kita sendiri karena kita bisa dan mampu menyelesaikan soal tersebut. Nah, di situ wawasan kita sudah mulai luas karena kita bisa menggunakan teorema-teorema, prinsip-prinsip, definisi yang kita pelajari dari awal untuk menyelesaikan suatu soal yang kompleks. Nah, di situ hati kita sangat merasa senang sekali karena pencapaian kita yang kita capai. Oke, selanjutnya ada implikasi estetika matematika dalam pendidikan matematika. Nah, implikasi dalam pendidikan matematika mengintegrasikan estetika matematika ke dalam pendidikan matematika dapat mengubah cara siswa memandang matematika dan membuat motivasi dari dalam diri siswa itu terbentuk untuk mengubah cara pandang siswa terhadap matematika itu sendiri. Mereka tidak melihat matematika itu sebagai mata pelajaran yang monoton rumus, tetapi mereka melihat keindahan yang terdapat dalam matematika. Nah, di situ ketika siswa melihat keindahan yang terdapat dalam matematika, berarti otomatis maka di situ dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Nah, ketika siswa merasa bahwa matematika itu indah, maka mereka akan semangat belajar. Motivasi dari dalam diri mereka itu akan timbul. Nah, dan mereka akan terlibat dalam mempelajari matematika, entah itu eksperimen yang terdapat dalam matematika atau lain-lain. Selanjutnya, memperdalam pemahaman konseptual. Nah, ketika siswa mempelajari matematika dengan dorongan dari dalam dirinya sendiri, maka dia akan mudah memahami konsep yang akan dia pelajari. Nah, konsep itu dia akan pahami secara mendalam. Nah, karena dia melihat keindahan dalam materi tersebut. Nah, selanjutnya mengembangkan kreativitas dan pola pikir matematis. Nah, di situ mereka akan kreativitas, pola pikir mereka itu akan berubah, bahwa matematika itu tidak hanya monoton rumus, matematika itu juga bisa terlihat indah dengan keindahan dalam kesederhanaan dalam matematika. Oke, selanjutnya yang terakhir, mengurangi kecemasan matematika. Nah, kecemasan matematika ini teman-teman bukan sekedar hanya tidak menyukai matematika, tetapi sudah mulai overthinking dan membuat kepala kita sakit ketika kita menyelesaikan suatu soal. Nah, estetika matematika ini hadir untuk mengurangi minimnya terjadi kecemasan matematika ini terhadap siswa. Nah, karena mengapa mereka melihat matematika ini adalah sebuah keindahan dan mereka akan santai dalam mengerjakan suatu soal tersebut. Mereka tidak memikirkan bahwa ini terdapat rumus-rumus yang sangat banyak atau menghafal definisi yang sangat banyak membuat kepala kita menjadi sakit, tetapi matematika itu adalah sebuah keindahan dan mereka akan menyelesaikan suatu soal dengan dorongan dari dirinya sendiri. Nah, di situ
nanti akan dan bisa jadi tidak terjadi kecemasan matematika di situ kepada siswa. Nah, selanjutnya ada tokoh-tokoh yang berkontribusi dalam estetika matematika. Yang pertama ada George David Birkhoff. Beliau mengembangkan teori formal pertama tentang estetika matematika pada tahun 1933 yang berusaha menjelaskan keindahan secara kuantitatif. Nah, kedua ada Plato. Nah, beliau menganggap keindahan matematis berkaitan erat dengan pengetahuan sejati dan kesatuan di balik keberagaman, di mana aspek-aspek universal seperti simetri dapat ditemukan dalam objek-objek matematika. Nah, yang ketiga ada Pythagoras. Nah, meskipun beliau lebih dikenal dengan teorema geometrinya, ia dianggap sebagai salah satu tokoh awal yang mengaitkan keindahan dengan matematika, terutama melalui gagasan tentang harmoni dan rasionalitas dalam angka dan bentuk. Nah, tokoh lain, filsuf dan matematikawan lain seperti Bertrand Russell dan Paul Erdos juga telah memberikan kontribusi penting dalam diskusi tentang keindahan matematika, menggambarkan keindahan matematis sebagai keindahan yang murni, sederhana, dan elegan. Oke, di sini saya akan mewawancarai salah satu siswi SMA mengenai keestetikaan matematika. Nah, sebelum saya mewawancarai Ade, alangkah baiknya Ade memperkenalkan diri Ade terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keila Angelika Hayub. Saya adalah salah satu siswi dari SMA Negeri 20. Oke, nah kita mulai ya, Dek. Nah, menurut pandangan Adik terkait matematika itu bagaimana? Apa yang Adik pahami tentang matematika? Menurut saya mata pelajaran matematika terlalu banyak penghitung dan angka-angka. Apa yang Adik rasakan pada saat Adik belajar matematika? Apakah senang atau apa? Merasa bosan karena penuh dengan angka-angka. Oh, kalau Adik belajar matematika itu Adik merasa bosan? Iya. Menurut Adik, apakah ada keindahan dalam matematika? Apakah Adik suka melihat hal-hal yang terkait dalam matematika? Apakah lingkaran, bola, Balok. Oh, Adik suka melihat balok? Iya. Karena indah? Iya. Oke. Dan terjun rapi. Oh, oke, mantap. Oke, selanjutnya, bagaimana perasaan Ade ketika berhasil menyelesaikan satu soal matematika? Apakah senang? Iya, senang karena berhasil menyelesaikan satu soal. Oke. Nah, jika Ade bisa mengubah cara mengajar guru Ade supaya dalam kelas itu menjadi kondusif dan pembelajaran menjadi menyenangkan, apa yang Ade mau ubah dari guru Ade? Pelajaran yang dibarengi oleh games-games agar tidak bosan di dalam kelas. Oh, jadi Ade mau itu games-games itu harus diselingi dalam pembelajaran? Iya. Karena belajar matematika kan sudah bosan, jadi harus ada games-games yang membuat adik-adik dong merasa bosan begitu? Iya. Oke, terima kasih. Itu saja yang kakak mau tanya-tanya dari adik. Terima kasih. Semoga sukses. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Nah, di sini saya dapat menarik kesimpulan dari apa yang tadi saya jelaskan, yaitu estetika matematika. Nah, di sini saya dapat mengambil kesimpulannya bahwa estetika matematika adalah apresiasi terhadap keindahan yang terdapat dalam struktur, konsep, dan teori matematika. Keindahan ini dapat bersifat subjektif, tetapi seringkali dirasakan melalui elemen-elemen seperti kesederhanaan, keteraturan, simetri, dan kemampuan matematika untuk mengungkapkan fenomena yang kompleks dengan cara yang elegan.
Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.